Ada 3 pandangan tentang Machiavelli. Yang pertama, orang yang anti Machiavelli. Bagi orang-orang ini, Machiavelli itu mengajarkan immoralitas dan amoralitas. Kalau immoral itu berarti tidak bermoral, kalau amoral itu berarti tanpa moral. Beda tidak bermoral tanpa moral. Jujur itu moral, bohong itu immoral. Tapi yo ndak jujur, ndak bohong, ngomong informatif, itu namanya amoral, nggak ada hubungannya sama moral. Dan Machiavelli itu orang yang keluar dari jalur moralitas. Machiavelli antitesis terhadap keadilan, kasih sayang, kearifan, cinta. Dia anti humanitas dari perspektif ini, dari perspektif moralitas. Itu kelompok pertama. Antara lain Leo Strauss. Bukan Levi Strauss loh ya, yang Leo Strauss. Terus yang kedua Croce, yang dia melihat Yanda Machiavelli itu netral. Dia tidak jelek juga tidak bagus. Dia cuma pragmatis, realis, ngomong apa adanya. Machiavelli ngomong atau nggak ngomong, politik itu memang seperti itu. Justru dengan Machiavelli semakin jelas wajahnya para politikus. Oh, ternyata itu tuh yang ada di pikirannya para politikus itu. Nah, itu pendapat kedua. Machiavelli itu sifatnya realis, pragmatis. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan nilai, nggak ada hubungannya dengan moralitas. Dia cuma melakukan teorisasi terhadap praksis politik yang ada di zaman itu. Yang ketiga, pendapatnya Ernst Cassirer. Machiavelli itu tidak negatif, tidak netral. Dia itu positif, dia itu ilmuwan. Pikiran-pikirannya itu saintifik. Dia memang mendobrak pemikiran politik, tapi dia melahirkan teori baru yang luar biasa, antitesis dari idealisme model platonik Aristotelian. Katanya Cassirer, Machiavelli itu bisa disebut Galileo-nya politik. Galileo-nya politik maksudnya dari orientasi berpikir mistik idealis jadi orientasi berpikir realis pragmatis. Said kan juga begitu. Jadi dia posisinya kayak Galileo. Positif iya, justru dengan gaya Machiavelli ini lahirlah pencerahan. Antara lain di Italia. Jadi kalau kamu setuju dengan Machiavelli, berarti kamu ada di Cassirer dan kawan-kawan. Kalau kamu abstain, netral, itu ya cuma wawasan tentang informasi tentang realisme politik, berarti kamu ikut Croce dan kawan-kawan. Tapi kalau kamu benci dengan Machiavelli, kamu ada di grup pertama, Leo Strauss dan kawan-kawan. Ya tergantung, kamu setuju nggak dengan teori-teorinya Machiavelli tadi. Saya tidak tahu ya, mungkin kalau kamu nanti ada yang benar-benar jadi DPR atau jadi pejabat, kamu akan merasakan ternyata benar Machiavelli. Kalau kamu ingin selamat, bahkan mungkin sebenarnya bukan jabatan yang kamu kejar, kamu ingin aman aja, tidak diserang orang, tidak dijatuhkan orang, dijebak orang. Kadang-kadang kamu harus bergaya Machiavellian. Kadang-kadang. Ya nanti kamu rasakan sendiri ya. Besok kalau ada di sini yang jadi menteri atau jadi pejabat gubernur apa, kita ngumpul lagi ya, reuni ngaji filsafat. Ternyata benar Pak Machiavelli itu Pak. Saya terpaksa harus bergaya Machiavellian. Kalau enggak musnah sendiri, susah sendiri aku Pak. Mungkin kamu akan gitu teorinya. Oke. Nah ini beberapa klaim atributif. Ada yang bilang Machiavelli adalah devil incarnate. Machiavelli itu jadi turunannya setan kok. Pikirannya kayak setan. Nah itu ada yang bilang gitu. Dia jelmaan setan. Ada yang bilang di banyak buku dia digelari murderous.
Machiavelli yang kejam. Itu kan teori politiknya sangat kejam kalau Machiavelli itu tadi. Manusia yang jahat. Bertrand Russell menyebutnya The Prince itu, katanya Bertrand Russell, a handbook for gangster. Jadi buku pedomannya para gangster, para mafia. Yo, kalau politik model Machiavelli itu ya mafia berarti. Keras, kayak hukum rimba, katanya Russell. Tapi politik memang seperti itu, kayak hukum rimba, keras. Makanya di Indonesia kan banyak gangster. Mafia-mafianya kan sedang baru dibongkari satu-satu oleh KPK. Ya tidak salah berarti Russell ngomong, oh itu kitab sucinya para gangster, a handbook for gangster. Mussolini yang fasis di Amerika di Itali, The Prince itu bagi Mussolini adalah Father Mecum for statesmen. Jadi manual untuk para negarawan, katanya Mussolini. Katanya Napoleon, the only book worth reading, satu-satunya buku yang layak dibaca itu Principle, katanya Napoleon. Berarti dia sudah kata, mungkin dikhatamkan balik-balik, sehingga dia bisa merajai, bisa menaklukkan kemana-mana. Jadi cobalah nanti ya, kalau kamu cari bukunya terus kamu khatamkan. Ya, ngaji Il Principe, ngaji The Prince. Unik ya, coba ngomong neng takmir besok kalau Ramadan apa-apa, tadarusan The Prince. Iya. Loh kan aneh khas gitu. Loh katanya untuk menaklukkan maling kamu harus belajar ilmunya maling. Nah, kan kamu selama ini kan mengkritik habis-habisan para politikus. Pelajarilah isi pikiran mereka. Ya, kamu baca The Prince itu. Nanti undanglah dosen ilmu politik jadi narasumbernya. Itu. Oke, ada beberapa kata mutiara dari Machiavelli yang sempat tak bawa. Ini tak potong-potong aja dari bukunya. Misalnya ada kalimat menarik. Men sooner forget the death of their father than the loss of their patrimony. Manusia lebih cepat melupakan kematian ayah mereka dibandingkan kehilangan warisan mereka. Jadi kalau kamu bapakmu mati, itu paling 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 harinya mungkin kamu sudah ikhlas, lupa, sudah tidak. Ku ikhlaskan bapak di surga. Tapi kalau hartamu dicuil dikit aja, diinget-inget sampai mati. Tidak ikhlas aku, hakku itu diambil, hak itu mesti, entah kecil entah besar, mesti diiling-iling. Itu cirinya manusia. Makanya hati-hati kalau kamu bergaul ya. Kalau kamu punya utang, cepat-cepat dibayar. Gak ada orang ngutangi itu lupa. Sing lali itu biasanya sing utang. Jadi temenmu itu yang ngutangi kamu itu seolah-olah dia gak nagih, tapi percayalah dia ingat bahwa kamu punya utang. Jadi kalau punya uang lebih baik kamu bayar daripada di pikirannya tertulis di dahinya bahwa kamu punya utang padaku. Meskipun dia nggak ngomong, meskipun kalau dibayar kayaknya, oh iya ya lupa ya aku, padahal dia ingat sebenarnya. Ya. Kadang-kadang kan gitu, oh aku kemarin utang, oh iya toh, lali aku agak itu bohong. Cuma dia pura-pura aja. Makanya kadang-kadang kan kamu kan lupa, kadang-kadang di jalan lupa cuma butuh uang 5.000, gue duitmu 5.000. Jangan dikira 5.000 terus dia lupa. Itu dieling-eling. Kalau bisa kamu bayar aja daripada ya meskipun ya Pak, tapi kadang-kadang kalau dibayar, wah iya ya, 1 bulan yang lalu aku utang padamu 5.000. Ah iya toh aku lali. Sesuk ya lah yang diciri, dieling-eling lah gitu. Jadi hati-hati karena man sooner forget the death of their father than the loss of their patrimony. Jadi orang itu lebih cepat
lupa kematian bapaknya dibandingkan utangnya. Kalau warisannya kamu cuil, kamu senggol dikit, itu dia nggak akan lupa sampai kapanpun. Terus, it's not titles that honor man, but man that honor titles. Oh, ini strateginya seorang pemimpin. Ingat-ingatlah bahwa bukan gelar yang bikin manusia punya nilai berharga, tapi sebenarnya manusialah yang menghargai gelar. Nah, jadi hati-hati ya. Kamu dikasih gelar, kadang-kadang kan anak pejabat ke daerah, terus kita kasih gelar dia, tuanku apa. Itu sebenarnya trik untuk menjatuhkan yang dikasih gelar. Akhirnya yang dikasih gelar terikat pada yang kasih gelar, kemudian berterima kasih, itu. Karena orang senang dikasih gelar, orang menghargai gelar. Bukan gelar yang membuat manusia berharga. Itu yang bikin banyak orang tertipu karena gelar. Gelar itu nggak penting, tapi karena kamu menghargai gelar, kamu sering terpesona oleh gelar. Dia sudah haji loh. Emang ngapain? Dokter dia itu. Jadi gelar punya implikasi khusus dalam diri manusia. Maka hati-hati, dan kalau kamu jadi pemimpin yang pintar, kamu bisa memanfaatkan kondisi psikologis manusia yang seperti ini. Kamu adalah penolongku. Itu kan kamu dikasih gelar penolong. Begitu kamu diomongin gitu, itu kan kamu seolah-olah ada ikatan moral. Aku ini penolong ya. Gak pantas lah, kan mesti gitu kan. Ya kan? Kamu ini rajin loh ya. Itu otomatis sebenarnya kamu seolah-olah itu muji, tapi saat itu dia membelenggu dirimu dengan satu label namanya bahwa kamu anak rajin. Jadi kalau kamu mau datang telat, aku ini anak rajin kok datangnya telat, datang duluan kan gitu. Kenapa gitu? Karena manusia menghargai gelar, bukan gara-gara gelar manusia berharga. Jadi hati-hati dengan pujian. Pujian itu sering membelenggumu. Kenapa? Ya kamu dikasih hati. Aku senang lihat kamu itu murah senyum loh. Tiap kali ketemu senyum. Kadang-kadang sehingga kalau kamu kan diikat oleh logo, oleh gelar bahwa kamu murah senyum. Jadi waktu sumpah kayak apa ketemu temenmu, kamu paksain senyum. Aku ini murah senyum, berarti harus senyum ini. Ya kan? Terpaksa. Kayak dulu loh. Jadi kadang-kadang tak pikir kita itu dibuangi habis-habisan oleh barat. Misalnya kita dikasih label Indonesia adalah bangsa yang ramah. Itu kan terus. Jadi kamu dihapusi, dijajah, dianu, ramah kan? Oh iya, enggak apa-apa gitu. Jadi kamu digelari bangsa yang ramah. Jadi kalau mau marah enggak bisa. Aku ramah ya, masa ya orang Indonesia marah? Enggak, kita ramah kok. Jadi ternyata gelar itu menjebakmu, membelenggumu, jadi enggak bebas lagi gitu. Kalau rambutmu kayak gitu itu kamu tambah cakep. Sudah, kamu sampai besok-besok kamu rambutku harus kayak gini terus ini, kalau berubah dikit nggak bisa ini. Jadi membelenggu. Apalagi gelar-gelar doktor, masa dokter kayak gini ya, haji, sudah haji ini nggak bisa kalau nggak S3 loh ini, gitu kan. Kuliah loh, kan selalu gitu kan. Jadi selalu dikerangkai oleh gelar. Gelar itu kan kayak topeng yang ditaruh di kepalamu, di wajahmu kan. Kamu disuruh berakting sesuai topeng yang ditempelkan di kepalamu. Kayak di rumah ibumu itu kan kadang-kadang pakai trik kayak gitu kan. Anak saya ini rajin sholatnya. Sudah itu. Seolah-olah muji, tapi kamu di beta kompli. Harus sholat terus. Saya dulu sering gitu kan waktu kecil itu. Anakku ini puasa Senin Kemisnya nggak pernah putus loh. Itu alamat disuruh puasa Senin Kemis terus gitu. Karena begitu putus kan kamu kehilangan gelar. Begitu kamu nggak puasa, gelarmu bahwa kamu ahli Senin Kemis runtuh. Kan kamu, eman sudah punya gelar ahli Senin Kemis. Sekarang harus jatuh. Iya kan? Makanya jangan mau dikasih orang, dipuji orang, dikasih gelar. Kamu temanku yang paling menyenangkan. Kamu tuh itu podo aja, itu berarti mau membelenggu kamu.
Hati-hati dengan gelar-gelar yang ditempelkan orang di sekelilingmu padamu. Jangan terlalu banyak status, kamu susah dewe. Kamu digelari aktivis, padahal kadang-kadang juga tidak ingin bergaya kayak aktivis, tapi terlanjur aktivis ya. Ini teman-teman podo demo, jadi aku males, tapi sudah terlanjur aku adalah aktivis. Wis terpaksa panas-panas kamu teriak-teriak aktivis ya. Iya kan? Karena salahmu dulu nyari gelar. Jadi itu dicermati benar oleh Machiavelli. Bukan gelar yang bikin manusia berharga, tapi manusia itu senengannya menjadikan gelar sebagai basis nilai, senang menghargai gelar. Jadi hati-hatilah bagi yang dipimpin, tapi bagi pemimpin manfaatkan benar ini. Kadang-kadang kamu heran kan, ini kota ini kok kotor tapi dikasih penghargaan lingkungan. Itu kan begitu ada penghargaan dia dapat Kalpataru. Itu kan jadi rakyatnya, oh iya ya ini sudah Kalpataru, ini harus bersih ini kan gitu. Jadi nggak diteliti dulu tapi dikasih hadiah dulu, digelari dulu kota paling bersih, baru kan terus rakyatnya bersih-bersih. Masa kota paling bersih kayak gini, terus dia otomatis membersihkan dirinya sendiri. Nah itu pakailah teori ini, entah untuk tujuan apa, tapi yang baik-baik aja. Itu penting, ini psikologis. Nah, ini yang saya nggak tahu kamu bisa pakai apa enggak. It's double pleasure to deceive the deceiver. Jangan takut kalau kamu tahu ada penipu, tipu aja. Biasanya senengnya double. Iya kan? Itu kan kayak ada, saya nggak tahu ada pepatah apa asar apa yang bunyinya sombong terhadap orang yang sombong itu sodako. Saya nggak tahu itu benar apa enggak ya. Tapi yang jelas itu sebenarnya dalilnya Machiavelli. It's double pleasure to deceive the deceiver. Senangnya double. Kalau ada temanmu sombong, sombongin aja sekalian. Kalau ada temanmu penipu, kamu tipu dia. Enaknya double. Kalau ada orang biasa-biasa kamu tipu, enaknya satu. Tapi penipu kamu tipu, itu kan double. Wah, dahsyat lagi. Dia tukang nipu, aku bisa nipu dia. Oh, itu kan double pleasure. Jadi senangnya double. Itu saya tidak tahu dalil ini mau kamu pakai kapan untuk apa. Yang terakhir, ya ini yang terakhir, sudah mau jam 10. A prince never lack legitimate reason to break his promise. Pemimpin itu tidak pernah kehabisan alasan untuk mengingkari janjinya. Itu sudah dalil itu. Kamu makanya jangan terlalu percaya sama pemimpin. Pemimpin kira iso salah. Meskipun kamu ngomong Allah nanti janjinya mesti diingkari, ya pasti. Tapi dia akan punya excuse. Dia bisa ngomong, saya untuk sementara belum bisa mewujudkan itu karena ada ini, ada itu. Selalu bisa begitu. Prince sama kayak prince itu ya tidak cuma presiden, nggak cuma gubernur. Di rumah juga begitu kan. Orang tua, bapak itu tidak pernah kehabisan alasan untuk mengingkari janjinya pada anaknya. Pak, katanya jalan-jalan. Iya, tapi bapak sibuk hari ini. Nanti ya kalau nggak sibuk. Begitu bapaknya nggak sibuk, nanti ya kalau nggak capek. Dosen juga begitu. Dia tidak akan kehabisan alasan untuk ngakali mahasiswa. Tidak kentean lakon. Dosen, guru, orang tua itu selalu begitu. Itu patternnya. Jadi kamu jangan kaget, manfaatkan kondisi ini. Tenang aja. Kamu nyalain tidak apa-apa. Dosen mesti punya alasan. Orang tua mesti iso. Presiden mesti iso. Jadi jangan terlalu dipercaya. Ya pokoknya begitu mengingkari janji berarti yang mengingkari gitu aja. Alasannya mesti dia bikin-bikin. Jadi tinggal kamu, oh ya berarti keliru. Biasa, mesti alasan. Kalau saya tidak akan menaikkan BBM. Begitu jadi presiden, ini terpaksa saya naikkan karena ada ini, ada itu. Ini itunya nggak usah kamu pahami. Ya jelas dia mengingkari janjinya gitu. Kenapa alasan? Alasan itu bisa 1001. Dulu waktu deklarasi, waktu nembak pertama, kamu satu-satunya yang ada di hatiku, nggak mungkin aku nyeleweng. Tapi begitu nyeleweng, sebenarnya aku nggak ingin nyeleweng, tapi gimana lagi ya? Aku kan manusia biasa, gampang tergoda. Aku kan bukan malaikat, tapi sprek, mesti gitu.
Kalau sudah mengingkari janji, ono wae alasannya. Kenapa? Ya biasalah. A prince never lack legitimate reason to break his promise. Jadi itu dalil-dalilnya Machiavelli. Untuk lebih detailnya Machiavelli kayak gimana ya baca aja bukunya. Meskipun di beberapa bagian di buku itu terjemahnya agak ruwet, tapi tidak apa-apa. Yang jelas polanya seperti ini Machiavelli. Sehingga banyak orang tidak senang, dianggapnya anti moralitas, berpolitik yang tanpa moral. Tapi sepanjang sejarah politik manusia, tidak ada satu dekade pun era politik yang tidak seperti diceritakan oleh Machiavelli. Selalu ada trik-trik, selalu ada rekayasa-rekayasa, selalu ada janji yang diingkari, selalu ada paksaan-paksaan, penindasan-penindasan langsung atau tidak langsung, verbal maupun simbolik, selalu ada. Dan Machiavelli hanya menarasikan, mendeskripsikan, kemudian menstrukturkan jadi semacam nasihat bahwa ini loh pimpinan yang akan sukses dengan gayanya sendiri. Oke, kalau ada yang mau nanggapi 1, 2, 3, 4, 5 detik ya, saya cuma nunggunya. Kalau nggak ada, alhamdulillah sudah malam. Minggu depan kita akan ketemu filosof lebih rasional dari Machiavelli, tapi cara berpikirnya khas, dari Perancis. Kan ada pepatah yang bilang kalau Italia punya Renaissance, Inggris punya pencerahan, maka Perancis punya Voltaire. Jadi tandingannya satu orang ini cukup untuk nandingi Renaissance dan pencerahan. Kayak apa sih dasarnya satu orang ini, kita ketemu minggu depan, insya Allah. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.